A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan segala rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam sampai saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari lembah yang penuh kehinaan menuju bukit yang penuh dengan kemuliaan seperti saat ini, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Untuk mengefisienkan waktu, izinkanlah saya, Ais Nur Ilahi dari kelas BKI 4A, untuk menyampaikan sebuah ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Surah Al-Fatihah. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat muslim tentu saja sudah sangat familiar dengan surah Al-Fatihah. Mengapa demikian? Karena kita sebagai seorang anak yang terlahir dari keluarga muslim, sejak masih kecil sudah diperkenalkan dengan surah Al-Fatihah itu sendiri. Oleh karenanya surah Al-Fatihah ini menjadi salah satu surah yang paling banyak dihafal oleh seluruh umat muslim di muka bumi sampai saat ini. Akan tetapi sayang seribu sayang, masih banyak di antara kita yang tidak mengetahui apa sebenarnya keutamaan daripada surah Al-Fatihah itu saja. Apa-apa saja keutamaan yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu sendiri. Sebelum kita masuk kepada apa saja keutamaan surah Al-Fatihah, teman-teman sekalian harus mengetahui bahwasanya surah Al-Fatihah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu Fataha yaftahu, yang artinya pembuka. Dikatakan sebagai pembuka karena surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Mengapa surah Al-Fatihah kemudian dijadikan sebagai surah pertama yang ada di dalam Al-Quran, bukan surah Al-Alaq sebagai surah yang pertama kali diturunkan? Hal ini dikarenakan surah Al-Fatihah merupakan surah yang di dalamnya sudah teringkas secara global isi daripada Al-Quran itu sendiri. Selain daripada dikatakan sebagai surah pembuka, Al-Fatihah juga dikatakan sebagai surah As-Sabiqul Mathani, yang artinya 7 yang selalu diulang. 7 dalam artian 7 ayatnya surah Al-Fatihah yang kerap kali diulang. Nah, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya surah Al-Fatihah ini dikenal sebagai surah Asy-Syifa, atau artinya surah penyembuh. Surah Al-Fatihah ini sangat dianjurkan sebagai salah satu obat penyembuh. Apabila ada di antara kita yang merasa perasaannya tidak baik-baik saja, fisiknya tidak baik-baik saja, maka sangat dianjurkan untuk menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai obat. Bagaimana caranya? Ya, bisa saja kita lakukan dengan cara niat mengharap keridohan Allah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian meniupkan surah Al-Fatihah itu ke dalam 1 gelas air, kemudian kita minum. Nah, teman-teman sekalian, begitu mulianya surah Al-Fatihah, perlu kita pahami bahwasanya surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang sangat penting. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah sah solatnya seseorang apabila ia tidak membaca daripada surah Al-Fatihah ini. Perlu kita ketahui betapa pentingnya surah Al-Fatihah ini, teman-teman. Oleh karenanya, kita sebagai seorang anak yang terlahir dari keluarga muslim sudah sangat perlu dan sudah sangat perlu kita pahami bahwasanya surah Al-Fatihah ini bukan surah sembarang surah, karena kita sebagai seorang muslim tentu memiliki kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Sedangkan sudah dijelaskan tadi bahwasanya
Rasulullah pernah bersabda, tidak ada sholat kecuali apabila ia membaca surah Al-Fatihah. Nah teman-teman, lebih daripada itu, surah Al-Fatihah tepatnya pada ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Teman-teman sekalian, dari surah Al-Fatihah ini sudah sangat jelas bahwasanya kita sebagai seorang muslim juga sangat perlu untuk mengetahui adab-adab, yang mana di dalam surah Al-Fatihah tadi itu ditempatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebuah perkataan penyembahan, sebuah perkataan pemujian yang kemudian dilanjutkan dengan sebuah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya begitu pentingnya sopan santun ini teman-teman. Kita hendaknya memuji terlebih dahulu, setelah itu barulah kita berserah diri kepada Allah, kemudian meminta pertolongan kepada Allah. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kelebihan, sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian ceramah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.